Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang Injil, kabar termulia bagi yang terhina. Nah, saudara, kita akan melihat kisah gembala-gembala di padang yang menerima berita Injil yang pertama, bahwa Yesus Kristus lahir di kota Daud. Nah, saya membacakan Lukas pasal yang kedua, ayat ke-10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Nah, saudara, ini adalah sebuah berita Natal yang disampaikan malaikat sorga kepada para gembala di Bethlehem pada waktu itu. Malam itu Yesus lahir. Nah, ketika berita itu disampaikan, mereka melihat puji-pujian para malaikat. Dan akhirnya mereka pergi mencari ke Bethlehem, melihat apakah benar ada seorang bayi lahir dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Nah, saudara, benar apa yang dikatakan malaikat itu, bahwa bayi itu lahir di palungan. Dan itulah bayi Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, saudara, malaikat bukannya pergi ke pusat-pusat keagamaan Israel, bukannya pergi ke istana Herodes ataupun ke bait Allah seperti itu. Tapi malaikat itu datang ke para gembala yang menjaga kawanan ternak mereka di padang. Nah, saudara, berita Natal itu diberikan kepada para gembala. Nah, siapakah gembala pada waktu itu? Nah, saudara, saat itu tidak ada yang mengira bahwa Allah memperhatikan gembala. Atau sebaliknya, gembala merenungkan tentang Allah, dekat dengan Allah. Nah, saudara, tidak ada dalam pikiran para gembala untuk dekat kepada Allah. Itu urusan orang-orang yang lebih rohani, ahli Taurat, orang-orang saleh yang dekat dengan imam dan ahli-ahli Taurat seperti itu. Nah, saudara, gembala adalah orang-orang yang terpinggirkan. Mereka dalam suatu masa memang dianggap orang-orang yang hina, yang tidak dipercaya, dan mereka tuh disamakan dengan orang-orang yang berdosa pada waktu itu. Orang pelacur, pungut cukai, dan penjahat-penjahat kriminal. Nah, kesaksian mereka tidak diperhitungkan dalam pengadilan. Nah, saudara, memang mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, minoritas seperti itu. Jadi mereka tidak dianggap oleh banyak orang seperti itu. Nah, para gembala tidak punya pikiran mereka akan bertemu malaikat, impian seperti itu. Tetapi berita itu disampaikan kepada mereka. Luar biasa, saudara. Gimana Allah memberitakan berita Natal yang pertama itu. Nah, saudara, Allah berbicara kepada para gembala. Dan kita bisa melihat dalam cerita ini bagaimana luar biasanya Allah menyampaikan berita Natal yang pertama. Injil yang pertama, bahwa Yesus Kristus itu lahir. Menarik bukan? Jikalau kita seorang raja lahir, anak raja lahir, seorang pangeran lahir, beritanya mungkin sangat luar biasa. Itu mungkin wartawan hadir, orang-orang besar hadir. Tapi ini raja segala raja, pencipta langit dan bumi ini, Yesus Kristus anak Allah itu lahir di kandang yang hina. Dan dia minta para gembala sebagai penerima pertama berita Injil itu, berita Natal itu, dan memberitakannya kepada orang-orang di Yerusalem. Nah, mungkin berita itu tidak didengar, tidak dianggap oleh siapapun, karena yang menyampaikan adalah gembala. Nah, saudara, gembala yang terlupakan itu mendapatkan cerita yang besar. Sepanjang sejarah, mereka dengar dari malaikat dan mereka lihat betul kejadiannya, dan betul seperti yang disampaikan oleh para malaikat itu. Lahir seorang anak dibungkus dengan lampin dan lahir di palungan. Dia ceritakan kepada Maria dan Yusuf bagaimana mereka mendapatkan berita itu. Nah, mereka pulang dengan bersuka cita.
mereka bahagia mendapatkan berita itu. Dan saya percaya mereka cerita ke banyak orang. Mereka dalam rombongan mereka mungkin saling cerita. Oh, mereka bersuka cita. Dan mereka mungkin cerita ke orang-orang terdekat mereka. Dan mungkin berita itu sampai ke kota Bethlehem. Dan mungkin mereka berpikir, apa benar ini? Apa benar? Tapi mereka, para gembala itu menyampaikannya dengan sukacita, dengan penuh keberanian. Karena mereka mendapatkan berita yang luar biasa. Nah, saudara, di akhir cerita gembala itu dituliskan oleh Lukas. Mereka, para gembala itu kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka oleh malaikat itu. Nah, saudara, kita mungkin berpikir di momen Natal ini, kita merasa kita ini bukan siapa-siapa. Kita orang biasa, kita mungkin gak pelayanan di gereja, kita cuman jemaat biasa, cuman ibadah, tidak pelayan pada hari ini, tidak aktif melayani. Namun saudara, berita Natal hari ini menyampaikan kepada kita, Injil itu dipercayakan kepada orang-orang yang sederhana. Harta yang mulia itu diberikan kepada setiap kita. Meskipun kita merasa diri kita tak berharga, tak berguna, tak penting, terlupakan. Tapi berita Injil itu disampaikan juga kepada kita. Saudara, biarlah perenungan kita tentang cerita gembala boleh menolong kita untuk terus berjuang, terus ingat bahwa Tuhan sanggup memakai kita. Sama seperti Dia memakai para gembala untuk menerima berita Natal, kelahiran Kristus Yesus, kabar baik yang pertama itu kepada para gembala. Tuhan pun mau pakai kita. Kita yang sederhana, kita yang biasa-biasa aja seperti itu. Kita bisa dipakai Tuhan untuk menceritakan kabar yang baik itu. Bahwa Kristus Yesus Tuhan lahir buat manusia yang berdosa, buat setiap kita. Sehingga mereka yang boleh mendengar Injil itu, boleh mendengar berita itu, boleh mendapatkan sukacita juga sama seperti kita. Nah, saudara, itulah indahnya Injil. Ketika Allah memakai bejana tanah liat seperti kita ini, yang rapuh, yang kumel, yang sederhana. Tapi di dalam itu dipercayakan berita Injil yang luar biasa. Berita yang terbaik, termulia. Namun memakai bejana yang sederhana, yang hina. Itulah indahnya Tuhan kita, saudara. Nah, biarlah ini boleh memberikan kekuatan kepada kita, semangat kepada kita untuk tetap setia memberitakan Injil Tuhan, untuk mengabarkan kasih Tuhan, terutama di momen Natal ini, di mana Yesus Kristus diperingati kelahirannya, dirayakan kelahirannya. Dan biarlah kita boleh terus beritakan berita baik ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Semoga damai Kristus dan sukacita Kristus boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat cerita tentang para gembala yang mendapatkan berita Injil yang pertama, bahwa Yesus Kristus telah lahir, juru selamat telah lahir di kota Daud. Tuhan, biarlah kami boleh diingatkan akan cerita ini, bahwa Tuhan memakai para gembala yang terlupakan, yang minoritas, yang tidak dianggap, yang hina, untuk mendapatkan berita yang mulia, yang mereka sungguh-sungguh syukuri, sungguh-sungguh bersuka cita, dan mereka beritakan dengan setia. Kami juga mau Tuhan seperti itu. Engkau yang telah mempercayakan berita itu, yang telah kami juga percayai, kami mau sampaikan Tuhan, kami mau ceritakan. Dan biarlah itu juga memberkati banyak orang. Meskipun banyak orang yang tidak gubris kami, tidak dengar kami, yang tidak anggap kami, tapi kami mau setia sampaikan.
Karena berita itu sungguh mulia dan indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.